الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tiada terhingga. Bahkan sampai saat sekarang pun kita tidak mampu untuk menghitung sudah seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka yang menjadi tugas kita adalah bukan menghitung sudah seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi yang kita lakukan adalah apa yang kita jadikan dengan nikmat Allah itu. Apakah dengan nikmat Allah itu kita semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah dengan nikmat Allah itu semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bersyukur kita yang hadir pada Jumat yang barakah ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula marilah sama-sama kita hadiahkan buat ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Melalui mimbar ini khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada kita yang hadir pada Jumat yang barakah ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan selama ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia Allah memfasilitasi kita satu sifat sebagai kesempurnaan kita sebagai manusia. Inilah sifat yang dinamakan dengan man. Sifat ini tidak Allah berikan kepada makhluk lain yang bernama hewan, tapi Allah titipkan kepada kita sebagai manusia. Cuman kadang-kadang sebagai manusia tidak bisa mempergunakan, menempatkan sifat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah malu itu dijadikan satu sifat
dalam hal kita malu untuk berbuat baik, malu untuk memperbanyak sedekah, malu untuk menolong orang, yang pada dasarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala malu dalam rangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan malu itu pantaslah disandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Karena malu itu adalah bahagian cabang daripada iman. Kata Rasul, al-haya'u minal iman. Malu itu bahagian daripada iman. Orang yang beriman, dia akan merasa malu untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki rasa malu, maka pada saat itu sudah Allah titipkan iman kepada dirinya. Maka oleh karenanya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda, al-haya'u wal imanu qurina jami'a. Malu dan iman itu dua-duanya saling berkumpul, tidak bisa berpisah antara salah satu dengan yang lain. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau tercabutlah salah satu daripadanya, maka tercabut jugalah yang lain. Kalau imannya tercabut, maka malunya pun akan ikut tercabut. Kalau malunya sudah tercabut, maka secara otomatis pada saat itu imannya dipertanyakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga sudah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalaulah memang sudah tidak ada lagi rasa malu, silahkan engkau perbuat apa yang engkau inginkan. Kalau kau sudah tidak ada lagi malu kepada sesama manusia, silahkan kau berbuat sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kalau kau sudah tidak ada lagi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan engkau berbuat sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Memang pada dasarnya kalimat ini sepertinya Allah menyuruh, tapi maknanya adalah Allah melarang, menjauhi bagi orang-orang yang tidak merasa malu, orang-orang yang tidak menjadikan sifat malunya dalam rangka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, dikarenakan Allah sudah menitipkan rasa malu kepada manusia, ada beberapa hal, ada beberapa cara dalam rangka bisa menumbuhkan rasa malu itu kepada diri manusia. Yang pertama adalah memaksimalkan akal dan pikiran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal dan pikiran adalah merupakan juga sesuatu yang Allah titipkan kepada manusia. Maka oleh karenanya, dengan akal dan pikiran, ketika kita akan melakukan sesuatu perbuatan, berfikirlah sejenak. Maka ada ungkapan yang sering kita dengar, berfikir itu adalah pelita hati. Sejenak sebelum dia melakukan satu perbuatan, maka di situ dia akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang nanti dilakukannya, hasil yang dilakukannya, apakah nanti ada efek yang tidak baik terhadap dirinya. Maka bagi orang-orang yang ingin menumbuhkan rasa malu, berfikirlah sejenak sebelum bekerja. Berfikirlah sejenak sebelum berbuat. Maka insya Allah akan ada rasa malu di dalam diri. Lalu yang kedua upayanya adalah menjaga jasmani dari hal-hal, dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita makan, setiap apa yang kita minum, pastilah akan berpengaruh terhadap diri kita. Karena apapun yang masuk melalui lambung, dia akan mengalir ke setiap pembuluh darah. Dia akan mengalir bahkan pembuluh darah terkecil sekalipun. Maka secara otomatis akan ada pengaruhnya terhadap diri kita. Kalaulah setiap saat, setiap waktu kita masukkan hal-hal makanan-makanan yang haram, maka juga akan berpengaruh kepada sifat malu. Sering mengkonsumsi yang haram, maka pada saat itu semakin lama semakin hilanglah rasa malu di dalam diri. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Tujuan kita, tujuan utama kita, tujuan akhir kita bukanlah kita mendapatkan terbaik di dunia ini. Boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya, boleh kita mendapatkan pangkat dan jabatan setinggi-tingginya selama di dunia ini, tapi ingatlah semuanya itu akan ada akhirnya. Semuanya itu akan berpisah dengan kita. Dan yang akan kekal mendampingi kita itulah amal ibadah kita. Karena kita sadar wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itulah yang lebih kekal, sementara dunia ini ada masanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini adalah merupakan sesuatu yang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan para sahabat. Lalu kata Rasul berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat, merasa malulah kalian kepada Allah dengan rasa malu yang sungguh-sungguh." Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami telah melakukannya. Alhamdulillah, kami telah melakukannya." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan penjelasan sifat malu itu. Apa sebenarnya sifat malu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisa dzaka." Kata Rasul, bukan begitu yang dimaksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqul haya. Tetapi malu yang dimaksud itu adalah malu kepada Allah. Apa itu? An tahfazar ra'sa wa mawa'a. Kalian menjaga akal dan pikiran. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kata Allah, walitadhkura wal batna wa ma hawa. Senantiasa kita menjaga diri kita dari makanan-makanan yang tidak baik. Walitadhkural mauta wal bila, dan senantiasa mengingat banyak kematian. Wa man aradal akhirah, siapa yang mengharapkan akhirah, taraka zinatad dunya, dia akan meninggalkan gelapnya perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalik, siapa yang mampu untuk melakukan hal yang demikian, istahya'i minallahi haqqal haya, maka sungguh dia akan mendapatkan hakikat daripada malu itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita bahwa hakikat kita sebagai manusia haruslah senantiasa menjaga rasa malu, sehingga dengan malu akan dapat membantu tatanan akhlak yang ada pada diri manusia. Kalaulah malu itu sudah hilang dari manusia, maka yang dikhawatirkan akan terjadi perilaku-perilaku penyimpangan, perilaku-perilaku akhlak yang tercela, yang sesungguhnya itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah senantiasa mengistiqomahkan, menjaga rasa malu yang ada di dalam diri kita. Kiranya dengan malu itu semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih-lebih bagi diri khatib sendiri yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.